Begitu Suzu mengatakan ini, mata tabib istana Su Qian menjadi sangat suram. Dia sangat menyadari kelemahan tabib istana Su Qian. Tuan Su, jangan terlalu berpuas diri. Beberapa hal akan diambil kembali olehku cepat atau lambat. Su Qiantai mengayunkan lengan bajunya dengan keras dan berteriak. Tuan Su tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan pembunuh yang dahsyat. Tujuannya adalah untuk menyebar. Dr. Su Qian, jangan terlalu bingung. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya seperti ini sekarang. Berlututlah. Suzu menepukkan telapak tangannya, tahta besi hitam menatap Su Qian, dan tabib istana meraung. Seketika, aura kuat terpancar dari tubuhnya, dan tekanan dahsyat langsung menghancurkannya, menyebabkan tabib istana Su Qian gemetar. Wajahnya berubah ungu, lalu pucat. Dia pernah menjadi Raja Taixu. Bagaimana mungkin kesombongan seperti itu membuatnya berlutut? Sekalipun ada tekanan kuat, tabib istana Su Qian tetap berdiri diam, matanya memperlihatkan ekspresi yang sangat tegas. Bagus sekali, dokter tua, Anda tidak tundukkan. Kalau begitu aku akan menghajarmu sampai kau berlutut. Sosok Tuan Su tiba-tiba menghilang dari singgasana, dan ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di depan tabib istana Su Qian. Tinju mengenai tabib istana tepat di pinggangnya meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan mendarat dengan keras di perutnya. Ia menjerit kesakitan, dan suara teredam pun terdengar. Seluruh tubuh tabib istana Su Qian terpelintir, darah mengucur dari mulutnya, berubah menjadi garis darah yang menyembur keluar dan menghantam dinding besi Susen dengan keras. Kekuatan benturan yang besar langsung menembus Susen. Sosok tabib kekaisaran Su Qian baru saja stabil dalam kehampaan. Namun sebelum dia bisa menenangkan diri, tinju Void Lord datang bersiul ke arahnya lagi seperti mantra. Bang bang bang. Tinju itu menimpa Dr. Sue Qian bagaikan mantra. Dia tidak berusaha apapun. Tampaknya hanya ini yang bisa meredakan kebencian di hatinya. Dalam sekejap, darah tabib istana Su Qian mewarnai jubah naga hitam dan emasnya menjadi merah. Tampaknya saat ini, jubah naga yang dikenakannya tampak sangat mempesona. Yang tampaknya lebih tragis adalah bahwa tabib kekaisaran Su Qian tidak pernah memenuhi standar blokir, atau bahkan lawan. Dr. Su Qian, Anda jelas memiliki kesempatan untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Dia bertekad membunuhmu, dan bahkan mengungkapkan bahwa tidak mungkin anak ini bisa selamat dari serangan Ye Beijing. Ye Beijing berselingkuh denganmu. Kamu berselingkuh dan ditunda olehnya hanyalah alasan yang kamu buat-buat. Kamu hanyalah pengkhianat Taixu. Sampah, sampah, anjing mati, apa yang dianggapnya sebagai mantan Raja Taixu. Di bawah kepemimpinan Anda, Taixu sekarang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jika kita tidak menyerbu Sensi dan merebut sumber dayanya, Taixu akan hancur cepat atau lambat. Dan semua ini berkat Anda. Suara Suzu terus terdengar. Dia tidak hanya melampiaskan amarahnya sendiri, tetapi juga tampaknya ingin membuat marah tabib istana Su Qian. Seolah berharap ia bisa melawan, Suzu melayangkan pukulan lain ke wajah Dr. Su Qian. Seluruh wajahnya cekung, giginya patah semua, bola matanya pecah, dan wajahnya berlumuran darah. Tetapi Dr. Su Qian terhuyung-huyung dan dia tidak pernah berlutut, hahaha. Wajah Dr. Su Qian sangat terdistorsi sehingga tidak terlihat seperti wajah manusia lagi, tetapi tawa keluar dari mulutnya, dan kedengarannya seperti dia menertawakan Suzu. Apa yang kamu tertawakan? Apakah dokter tua itu menertawakan ketidakmampuannya sendiri? Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Aku seharusnya membunuhmu, tetapi aku tidak menyelamatkan hidupmu untuk membiarkanmu menertawakanku lagi. Tuan Su menjadi semakin marah, tinjunya berlumuran darah, tetapi itu bukan darahnya. Semua itu adalah darah tabib istana Su.
Tuan Su melangkah maju, mengangkat tangannya dan mencekik leher tabib istana Su Qian. Lalu dia mengangkatnya tinggi-tinggi. Tidakkah kau akan melawan? Sejak kehilangan tahta, kamu telah kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung dan terus menghindari Taixu. Taixu tidak membutuhkan raja yang lemah sepertimu. Tanpa diduga, tabib Su Qian tidak melawan, tetapi hanya meludahkan darah ke arah Su Zhu. Meskipun darah dan air liurnya menghilang dalam jarak telapak tangan dari wajahnya. Tetapi hal ini malah membuat Su Zhu semakin marah. Pembuluh darah di dahi Su Qiantai berdenyut-denyut, tangan yang menjepit leher Su Qiantai terus mengerahkan tenaga, kelima jarinya yang mengencang berbunyi klik, dan terdengarlah suara kematian. Bagaimanapun juga, Taixu tidak bisa mengalahkan Sensi. Anda tidak dapat mengalahkan Yang Mulia. Tabib istana Su Qian mencibir, dan sangat sulit untuk mengucapkannya. Dia tampak semakin mematikan dan tampaknya dia tidak sedang bercanda. Tuan Su mengerutkan kening. Karena merasakan pertanda palsu, tabib istana pun mencoba menghancurkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu apakah dia sedang mengancamnya. Akan tetapi, Tuan Su tetap mengendurkan tangannya yang mencekik dokter palsu, dan berkata bahwa Yang Mulia telah bereinkarnasi. Anda sedang berbicara tentang sampah yang baru saja mencapai keabadian ilahi. Luka di tubuh tabib Su Qian mulai pulih dengan cepat dengan kabut penyembuhan berwarna putih, tetapi kegelisahan yang terpancar dari tubuhnya belum hilang. Sampah. Maksudmu sampah seperti dia bisa menyegel salah satu jiwamu. Pembunuhan ini telah direncanakan sejak lama. Pada akhirnya berakhir dengan kegagalan dan menderita kerugian besar. Kamu bilang begitu, dia sampah. Tabib istana Su Qian berkata sambil mencibir. Dia menatap Su Zhu dan menanyainya kalimat demi kalimat. Raja Taixu yang agung, kamu sangat licik dan penuh tipu daya. Terkadang menang atau kalah tidak bergantung pada pertarungan, dan kamu hanya punya kekuatan. Dalam hal kebijaksanaan dan strategi, saya tidak akan pernah mampu menyamai Yang Mulia. Tidak mendekati sama sekali. Para wanita di sekitarnya, jangan pikir aku tidak tahu kekuatan dan wilayahmu saat ini. Itu bukan hasil dari kultivasi Anda sendiri. Semakin Anda ingin membuktikan sesuatu, semakin terlihat bahwa Anda takut. Tabib istana Su Qian tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Bukanlah Tuan Su, beberapa kata itu telah menghancurkan Taoismenya, jelas tidak, dia hanya menunggu kesempatan. Untuk memuji, Anda harus mengkritik terlebih dahulu. Haha, Su Qian, tabib kekaisaran, aku memukulmu bukan karena jiwaku tersegel. Saya hanya ingin melihat seberapa besar kemajuan yang telah Anda buat selama bertahun-tahun, tetapi Anda masih mengecewakan. Anda mengatakan semua omong kosong ini dan mengaku canggih, tapi menurut saya itu tidak lain hanyalah omong kosong. Yang Mulia, memangnya kenapa kalau Anda pintar? Saya telah menggunakan rahasia surga untuk menyimpulkan bahwa tidak peduli metode apa yang kita gunakan untuk melawan Sensi, kita pasti akan menang. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai peluang sedikit pun untuk mengalahkanku. Su Zhu menunjuk ke arah tabib istana Su Qian dan berteriak dengan suara yang dalam, nadanya sangat tegas. Ya. Tentu saja saya tahu Anda telah menggunakan rahasia surga untuk membuat perhitungan, tetapi Anda mengatakannya. Bukankah ini sebuah kontradiksi? Jika kemenangan sudah pasti, tidak peduli metode apa yang digunakan, mengapa harus bersusah payah kali ini? Dan aku tahu kau telah merencanakan selama 1000 tahun untuk membunuh reinkarnasi sang dewa, karena menurut perhitunganmu yang berdasarkan pada rahasia-rahasia ilahi, selama sang dewa bereinkarnasi, dewa abadisi, akan ada peluang untuk mengalahkan, bahkan jika itu hanya 1% 1 PERMIL atau bahkan 1/10.000. Peluangnya mungkin kecil, tetapi Anda tidak berani bertaruh.